belajar bahasa Indonesia mengenai apa? Ide pokok, Ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Hari ini ada yang tidak masuk? Coba di sini kita siapa aja? Sakit? Siapa yang udah pernah belajar mengenai ide pokok? Belum sama sekali sama beda? Beneran belum? Yes. Oke, kayaknya kurang semangat. Kita berdiri dulu semuanya. Berdiri ya, 1, 2, 3. Kita berdiri bersama-sama dulu. Oh ya. Lagi satu kali lagi. Siapa di sini yang pernah makan martabak? Aku. Berarti kalian semua di sini udah pernah ya melihat martabak dan makan martabak. Nah, ada yang bisa baca salah satu? Angkat tangan. Siapa namanya? Rehan, baca yang keras. Kalau kita pesan martabak, sebelumnya biasanya itu sangat penting. Misalnya seperti keju, coklat, abang matang, itu adalah topping pelengkap supaya rasanya makin enak. Sama seperti martabak, ada satu adonan besar dan kecil ini jadi rata, dan ada topping yang bikin kita makin jelas dan seru. Ada yang tahu apa nama adonan besar dari sebuah bacaan? Nah, kita umpamakan. Kalian tahu paragraf gak? Apa coba? Paragraf apa? Yang kumpulan kah? Yang menjadi satu. Ini disebut juga sebagai paragraf. Nah, kita umpamakan kalau kalian beli martabak, kalau hanya adonannya doang nggak dikasih topik, enak? Enggak. Harus ada toppingnya biar lebih apa? Enak. Sama seperti sebuah paragraf. Kalau sebuah paragraf itu nggak ada namanya, kita nanti akan baca ide pokok. Itu pasti kalimatnya itu nggak Nah, sebelum itu ibu mau kasih kalian video dulu. Kalian tonton video ini ya, biar kalian nanti paham. Oh iya, aku atur. Paragraf bisa ada ya. Yang nyantol di kepala. Tenang, hari ini kita bakal bongkar Boleh menyimak videonya 5 menit saja. Biar kita kenalan dulu apa itu pokok. Kami berbaik. Bener ya? Terus kamu Dia mirip. ya gimana ya? Di
di zaman sekarang ini kan kita kayak berkembang informasi, ada artikel, email, walaupun semuanya untuk. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa dapetin pesan inti atau ide utamanya di tengah semua kebisingan ini? Dan jawabannya, mungkin ini aja adalah martabak. Ya, kamu bisa dengar martabak. Martabak, penasaran kan? Justru itu, kita berdiskusi tentang kita mulai dari presentasi sebuah paragraf, terus kita mengulas peran dan topiknya. Habis itu kita belajar cara praktis untuk ide. Dan terakhir, gimana caranya biar kita bisa membaca cerdas lewat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, presentasi sebuah paragraf. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, semuanya berawal dari martabak. Ini deh, coba bayangin martabak manis, pasti ada adonan dasarnya kan? Itu bagian paling penting fondasinya. Terus baru deh ada topping, keju, coklat, kacang yang bikin rasanya makin kaya. Nah ternyata paragraf itu cara kerjanya persis kayak gitu. Ada adonan dasar yang jadi inti ceritanya dan ada topping yang jadi detail pelengkapnya. Nah sekarang yuk kita coba terjemahin istilah yang sama topping ini ke bahasa yang lebih resmi biar makin paham. Coba deh lihat tabel ini. Di sini semuanya jadi gampang banget. Ide pokok itu ya adonan dasarnya. Kalimat utama itu ibarat potongan martabak yang ada adonannya. Terus kalimat jelas, yaitu dia semua topping enaknya yang paling detail. Gimana? Sebel banget kan? Oke, jadi ide pokok itu ya intinya dari semua inti, the main thing. Benar-benar cuma gagasan utama yang mau disampaikan penulis. Sifatnya itu ringkas, Oke, stop padat, dulu. langsung ke tujuan. Pokoknya Ide pokok. Nah, ini kalian sih baru dengar ide pokok. Ide pokok itu, benar. Hari ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama mengenai ide pokok, benar. Yang kedua kalimat utama, ketiga kalimat penjelas, dan terakhir kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Selanjutnya kita ketahui dulu apa sih itu ide pokok. Bisa dibaca bareng-bareng. Disebut ini dari informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, intinya ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Nama lain ide pokok apa? Bisa diingat-ingat? Nama lain ide pokok? Ini. Gagasan utama. Nah, nanti misal kalian nemuin soal, nama kalau soalnya itu nggak ide pokok, tapi gagasan utama dari kalimat tersebut adalah, dari paragraf tersebut adalah, itu sama saja kalian harus mencari apa? Ide pokok. Ide pokok itu ada dua. Yang pertama, lebih ringkas dari kalimat utama. Yang kedua, ditulis di bagian atau bisa mengubah arti atau maknanya. Bagaimana cara mencari ide pokok? Cara mencari ide pokok yang pertama itu kalian harus membaca. Misal dikasih satu paragraf oleh guru, kalian harus baca dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Setelah kalian baca, kalian bisa fokus di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, ibu tunjukkan langsung aja contoh paragrafnya. Nah, ini ada sebuah paragraf kan, satu paragraf dari awal sampai akhir. Bagaimana sih cara mencari ide pokoknya? Kalian baca dulu dari awal sampai akhir. Itu masih waktu 2 menit buat baca dulu paragraf satu paragraf ini. Mulai dari sekarang. Yang tidak baca nanti ibu. Ya, sudah selesai baca.
Ya. Kalian bisa lihat yang kalimat pertama. Kalian tahu kalimat kan? Kalimat itu kumpulan kata sampai ada tanda baca titik. Kalian bisa lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Menurut kalian, ini dari paragraf ini terletak di awal atau akhir? Awal. Berarti yang paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal. Kalau terletak di awal itu namanya apa? Kalimat paragraf deduktif. Sedangkan kalau berada di akhir kalimat utamanya namanya paragraf induktif. Kalian ingat-ingat ya, karena nanti kalau TKA kayaknya sering muncul pertanyaan mengenai deduktif dan induktif. Ingat-ingat kalau deduktif di awal, induktif di belakang. Oke, karena kalian tadi udah menemukan kalau kalimat utamanya terletak di awal, coba kalian terka-terka mana sih ide pokoknya. Berarti kalian cari di satu kalimat awal. Menurut kalian itu pokoknya apa? Boleh diubah kalimatnya atau dibalik kata-katanya biar jadi sebuah ide pokok. Tadi betul. Apa tadi sarapan? Siapa yang mau coba angkat tangan? Boleh. Siapa namanya? Anissa. Aisyah. Oke, Aisyah apa? Oke, boleh banget. Tapi kita ambil secara singkatnya aja idenya. Berarti kita coba ambil dari manfaat. Berarti manfaat apa? Apa manfaat? Manfaat sarapan pagi itu aja sudah bisa menjadi sebuah ide pokok. Nah, bisa kita lihat kalimat utamanya yang ibu kasih warna kuning itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya kita singkat saja apa? Menjadi sudah paham mencari ide pokok? Kasih pamit. Kalau udah paham coba ibu pengen kalian di kelompok spin ya spin ya. Nah, karena tadi mau disepin kita spin aja. Sekretarisnya siapa? Boleh bantu ibu? Menulis kelompoknya? Berapa Bu? Orang berapa? Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Ini berapa? 26 ya? Berarti 5 orang, yang kelompok terakhir 6 orang. Boleh dibentuk atas? Oke, spin ya. Mulai dari 1, 2, 3, kelompok 1. Lepas. Nah, lepas. Hero. Anissa. Setelah kelompok 1, kelompok 2. Afrika. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. 5. Rendahkan nama kita tambahkan. Andini. Ini nomor 4. Sopas banget loh. Coba tampilkan tangan dari Bapak. Terakhir yang kelompok 1. Coba kau yang mana? Perempuan. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat. Yes, lewat. Kau yang mana? Lewat. Tidak menunjukkan kepada saya. Lanjut.
Eno yang mana Eno? Lewat skip. Ini sudah empat nomor berapa? Apa sih? Alhamdulillah. Ayo no. Ayo no. Orang satu nomor dua. Aja aku. Lewat bos. Apa? Elvira yang mana dia? Oh, tipis banget. Tipis banget, Mam. Oh, lewat. Aisyah. Lewat Firza. Aneh. Firza. Lewat dan Nafisa. Sila dibaring di Bismillah. Ya tuh lanang. Tiga. Nanti berarti saya kelompok 6 ya? Wala. Ren. Kanaya. Kurang berapa? Kurang 2. Ya. Ren kelewatan musuh. Kiki yang mana Kiki? Ren. Yang terakhir kelompok 4. Antara Falik dia Nirul. Ayo, mana dulu? Berarti sisanya Falik, Bias, Irfan, dan Rino dan Rehat kelompok 5. Aku aman. Neng. Iya. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, ibu kasih yang lengkap sudah Sekarang yang wangi butuh presentasi loh. Mana ketua nih? Ya ora sih, mau ketua juga. Aku jika gue Kiki. Oh, ini aja. Terima kasih teman semuanya. Kita akan bermain detektif membaca koran. Nah, bukan sudah berdikari menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok bisa membaca sebuah bacaannya ini. Setelah membaca, kalian bisa mencari jawaban dari pertanyaannya. Lalu yang kedua, mencari ide pokok. Ini ada beberapa paragraf di sini. Nanti kalian cari ya ide pokok di masing-masing paragraf kalian tulis di sini. Setelah itu kalian buat ringkasan dari cerita ini. Oke, paham? Jadi masing-masing kelompok nanti ceritanya berbeda-beda ya. Ada yang dapat
BBM. Jadi pacar. Oke, paham? Nah, ini ada peraturan dari ibu. Nanti yang tidak berkontribusi di dalam kelompok harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya depan sendiri. Karena tadi ibu berkeliling, buat kalian yang tidak aktif di dalam kelompoknya, kalian harus mempresentasikan hasilnya di depan sendiri, paham? Tapi kalau bareng-bareng kerjanya nanti berlima, kalian pasti presentasi bareng-bareng, oke? Paham? Ibu kasih kesepakatan waktu kita berapa menit? 30 menit. 30 menit. 30 menit. Satu jam sampai pulang dong kalian yang presentasi. Ya, 30 menit, 30 menit. Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan. Nanti Tapi boleh di aku. Di luar. nggak boleh di luar. Nanti kelompoknya boleh di bawah. Bawah sini. Di atas. Di kelas yang kene, tempat dewe kene iki. Keluar kelas. Oke. Perwakilan kelompok 1 boleh mengambil bagiannya. Di perwakilan. Perwakilan kelompok 2. Kan bapak toh. Siapa perwakilan kelompok 2? Perwakilan kelompok 3. Perwakilan kelompok 4. Aduh sakit, aduh. 5. Oke, boleh berkelompok mulai dari sekarang. Ditambahkan nasi berarti MBG terbentuk membantu siswa mendapatkan Oh, baik. Stabilo boleh nggak Bu? Kayaknya masih pada belum paham ya. Coba lihat ke depan semua. Ada yang belum paham. Coba semuanya lihat ke depan dulu. Nah, semuanya coba lihat ke depan dulu. Yang belum paham. Ini kan ada contoh orang sekolaku. Nah, kalian yang pertama itu diminta untuk mengerjakan ini dulu. Kalian baca dulu kalimatnya. Lalu di kotak ini ada 5 pertanyaan kan? Ya kan? Kalian bisa jawab di kotak-kotak sampingnya. Kalian jawab pertanyaan ini di kotak sampingnya. Setelah itu kalian cari apa? Kalian tentukan ide kelompok. Coba kita lihat dulu dari paragraf nomor 1. Ada pengembangan BBM-nya, BBM mengalami penyesuaian di beberapa wilayah. Penyesuaian ini dilakukan pada BBM tertentu yang digunakan masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media seperti televisi dan berita online. Banyak warga mulai membicarakan kabar ini karena BBM penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di kalimat pertamanya dan kalimat terakhir. Menurut kalian yang merangkum dari paragraf ini itu ada di kalimat awal atau akhir? Awal atau akhir menurut kalian? Di paragraf nomor 1, menurut kalian yang
Oke, mending dibagi kalau biar ngerjain semua. Oke. Siapa yang bagi mereka? Mereka kalian yang buat satu paragraf ya. Tulis saja langsung gitu.
Malah ada yang banjir. Hanya menerima tindakan dari
Nama, kelas, nomor absen. Sebentar, Bu. Oke. Belum dapat. Nama, kelas, nomor absen. Bisa. Ya. Setelah itu, setelah nama, kelas, nomor absen, ditulis dari angka 1 sampai 10. Bawah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10, Bu. Ya. Ya. Nah, sudah ditulis semua 1 sampai 10. Kalau sudah silahkan kerjakan soal pilihan ganda ini. Kalian tulis update-nya aja. Misal 1 jawabannya A, kalian tulis A gitu ya. ABC-nya gini, A, B, C, D gitu ya. Oke. Oke, A, B, C, D. Oke, dimulai dari nomor 1, jangan kerjakan. Nanti kalau nomor 1 sudah selesai, udah nggak lanjut dulu ya. Itu ditulis namanya, Bu. C, D, ya ada itu nggak sih? Ini ya nanti ya. A, B, konsulatnya gini, A, B, C, D. Oke. Ditulis huruf-hurufnya. Absennya aja, ABCD dulu kira-kira penjelasannya nanti kelamaan. Udah selesai? 1, 2 udah selesai? Oke, lanjut nomor 3. Menyakit belum? Nomor 3 udah semua? Oke, nomor 4. Boleh, besarin dikit. Sudah. Lanjut ya. Bentar. Nomor 5.
Sudah. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 5 belum? Oke, nomor 5. Siapa yang nomor 5? Ya semua ya. Nomor 6. Manakah kalimat yang bukan merupakan kalimat pendukung? Berarti kalian cari kalimat utamanya. Lanjut ya, karena Belum. menit lagi. Nomor 7. Apa ya jawabannya tadi? Oh. Silakan. Lanjut nomor 8. Ya? Ya? Oke, lanjut nomor 9. Belum, Bu. Belum? Ya Allah. Bilanglah. Sudah? Lanjut nomor 9 dan 10. 10 cuma pilih A atau B. Sudah selesai? Oke? Belum? Yang belum angkat tangan? Oke, kerjakan. Yang sudah ditukar dengan sampingnya. Kalian jujur ya, kalau mau nyocokkan sendiri jujur ya. Oke, harus jujur, kita cocokkan sendiri. Kita buka jawaban dari nomor saya. Jangan ada yang diganti ya. Oke. Kita cocokkan dari nomor 1. Gagasan atau masalah utama yang menjadi inti pembahasan dalam 10
sebuah paragraf disebut dengan ide pokok. Siapa yang betul? Saya. Oke, yang salah disilang ya, dibenerin apa yang betul, tapi tetap disilang. Nomor 2, kalimat utuh dalam sebuah teks yang di dalamnya memuat gagasan utama atau ide pokok dinamakan Kalimat utama. kalimat utama. Jawabannya A. Siapa yang betul? Oke, hampir semua yang betul. Lanjut ke nomor 3. Apa fungsi utama dari kalimat utuh dalam sebuah paragraf? Jawabannya B. Memberikan rincian, contoh, atau penjelasan lebih lanjut tentang kalimat utama. Siapa yang betul? Oke, yang salah dibenerin, tapi tetap disilang. Lanjut ke nomor 4. Ada 4 kalimat. Kalimat utama pada paragraf di atas juga dengan nomor 1. Jawabannya B. Siapa yang betul? Oke, yang salah dibenerin. Lanjut nomor 5. Berdasarkan paragraf pada soal nomor 4, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Karena ide pokoknya ada di kalimat pertama, buah segar sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ide pokoknya adalah B, manfaat buah segar bagi kesehatan tubuh. Ada yang salah? Yang salah coba angkat tangan. Oke, yang salah disilang. Nanti kita hitung salah berapa, betul berapa. Lanjut nomor 6. Manakah kalimat yang bukan merupakan kalimat pendukung dari paragraf di atas? Jawabannya adalah 1, karena 1 adalah kalimat utama. Jawabannya B, nomor 6. Lanjut nomor 7. Sebuah paragraf yang meletakkan kalimat utamanya di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Jawabannya D. Masih ada yang salah? Coba yang salah katakan. Oke, rata-rata udah paham. Kalau di belakang namanya Induktif. Kalau di depan namanya Oke, pintar. Nomor 8 jawabannya B. Pernyataan mana di bawah ini yang paling tepat untuk membedakan antara ide pokok dan kalimat utama? Ide pokok adalah ide bahasa dari paragraf, sedangkan kalimat utama adalah kalimat utuh yang menampung ide pokok tersebut. Coba siapa yang betul? Coba angkat tangan. Oke, pintar semua kelas 5B, tepuk tangan. Lanjut nomor 9. Hujan tidak mengguyur kota, tidak malam hari, saluran air tidak mampu menampung debit air yang sangat besar. Bla 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 bla. Ide pokok dari patok terus adalah banjir menjadi masalah rutin kota tersebut. Ingat, ini ide pokoknya ada di akhir, jadi ini merupakan paragraf induktif. Jawabannya B. Siapa tuh yang betul? Oke, jadi hanya beberapa ya yang baru paham ini. Dalam satu paragraf yang panjang dan baik, idealnya terdapat kalimat utama dan satu, karena tidak mungkin ya anak kode dipimpin oleh 2 orang. Yang nanti cuma satu. Coba yang betul siapa? Oh, yang betul semua. Siapa namanya? Noah sama? Noah aja. Oke, kasih applause buat Noah. Betul semua. Terus 9. Kiki sama? Kiki terus siapa? Farid. Tapi Farid. Aisyah. Ya, tepuk tangan bertiga bertiga. Betul 8. Satu orang siapa? Sana ya. Kanaya. Betul 7. Betul 6. Saya. Betul 5. Betul 4. Betul 3. Betul 2. Betul 2. Betul 1. Salah semua. Gak ada, oke, berarti sudah bisa. Biar simak. Tangan betul simak saya. Oke, sebelum kalian pulang, Ibu mau tanya, hari ini kita belajar apa aja?